A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah kita duduk di dalam Masjid Al-Husna ini untuk satu kajian di dalam satu majelis ilmi. Semoga apa yang kita niatkan akan senantiasa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Setiap langkah dari langkah kita akan mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian yang kita kaji kemarin, Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan kepada orang-orang Bani Israel pada saat itu dan sekarang agar mereka senantiasa menepati janji-janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah janji-janji itu ditepati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya kepada kalian atau kepada orang-orang Bani Israel atau kepada kita-kita semuanya. Apa itu janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang telah diangkat kepada orang-orang Bani Israel? Yang kemarin sudah kita kaji. Yang pertama, beriman dengan apapun yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu kitab Al-Quran. Setelah kitab Taurat, setelah kitab Injil, maka Al-Quran. Fungsi Al-Quran adalah musaddiq, mengoreksi apa-apa yang sudah ditambah dan dikurangi yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan kepada orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi, janganlah kalian termasuk orang-orang yang kafir terhadap kitab Al-Quran. Yang ketiga, janganlah kalian menjual belikan Al-Quran itu atau kitab-kitab kalian itu dengan harga yang murah. Dan yang keempat, bahwasanya janji Allah yang telah diangkat kepada orang-orang Bani Israel adalah iyaya fattakun, dan hanya kepada Allah lah kalian memiliki rasa takut. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka orang-orang Bani Israel, janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan begitu juga Allah menyatakan, janganlah kalian menyembunyikan kebenaran, karena kebiasaan mereka wataktumul haq, mereka senantiasa menyembunyikan kebenaran itu dan mereka mengetahui kebenaran itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengungkap itu semuanya. Ini perjanjian yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israel 6 yang kita kaji kemarin. Ayat berikutnya masih berkenaan dengan sumpah yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israel. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yang ketujuh, Allah menyatakan wa aqimus sholata, wahai orang-orang Bani Israel, senantiasalah kalian menegakkan ibadah sholat. Termasuk kita semuanya diperintahkan oleh Allah agar kita senantiasa menegakkan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala di saat memberikan perintah mengangkat sumpah kepada orang-orang Bani Israel, kalimatnya bukan wa'malus sholah, lakukanlah, kerjakanlah ibadah sholat.
Akan tetapi Allah menyatakan wa aqimus shalah, yaitu tegakkanlah ibadah sholat. Karena di saat ibadah sholat itu tegak harus sesuai dengan rukun-rukun sholat. Ada yaitu syarat-syarat ibadah sholat, termasuk kekhusyuan di saat kita melakukan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala di saat memberikan perintah ibadah kepada kita, kepada orang-orang Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi tentang ibadah sholat ini. Memang ibadah sholat ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena ibadah sholat inilah ibadah yang nantinya pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Standar dari seluruh amal ibadah kita semuanya, baik dan tidaknya kita semuanya dinilai dari ibadah sholat kita. Maka Allah menyatakan wa aqimus sholat, tegakkanlah ibadah sholat. Nabi kita Muhammad SAW memberingatkan kepada kita semuanya bahwasanya nanti di yaumil mahsyar, dari sekian banyak amal soleh yang sudah kita lakukan, ada di dalamnya ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah amal-amal yang lainnya, ibadah haji, semuanya di saat kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bawa. Akan tetapi ada ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu ibadah sholat. Maka Allah betul-betul menyatakan sholat ini adalah urgen, penting. Nabi kita Muhammad SAW sampai berpesan menyatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan hari kiamat nanti adalah ibadah sholat. Jadi sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sholat pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu kalau baik, semuanya sudah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung amal si fulan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hei si fulan," dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadahnya. Yang pertama kali dilihat oleh Allah cukup ibadah sholat. Wa in saluhat saluha sairu amali kulli. Diteliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ibadah sholatnya ini sudah baik, seluruhnya sudah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak usah dilihat yang lainnya, cukup sholatnya kalau sudah baik, maka seluruhnya baik. Dilihat bagaimana di saat dia melakukan ibadah sholat, sholatnya tepat waktu atau tidak, sholatnya dengan berjamaah atau tidak, sholatnya bolong-bolong atau tidak, sholatnya khusyuk atau tidak, sholatnya betul-betul dilakukan munajah kepada Allah atau bagaimana. Diteliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sholatnya ini baik, sudah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh amal sholehnya. Begitu juga kebalikannya, wa in fasadat fasada sairu amali kullih. Kalau ibadah sholatnya di saat diteliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, si A ini di saat melakukan ibadah sholat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang ditinggalkan dengan sengaja, kadang-kadang ketiduran, kadang-kadang tidak, atau tidak tepat waktu. Kadang-kadang sholat maghribnya itu sudah mendekati isya, sholat zuhurnya mendekati yaitu asar. Maka di saat dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya, bahkan di saat melakukan ibadah sholat, bacaan-bacaannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, seluruhnya diteliti. Wa in fasadat,
apabila sholatnya itu rusak, maka seluruh amal soleh yang lainnya sudah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini standar. Sholat ini adalah standar daripada kebajikan kita semuanya. Kalau sholatnya baik, seluruhnya dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik. Dan yang ketujuh, janji yang telah diangkat oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel dan perintah yang telah diperintahkan kepada kita semuanya, wa atuz zakat, dan tunaikanlah ibadah zakat. Zakat itu memiliki berbagai artian. Az-zakah huwa an-nama. Zakat itu memiliki arti adalah tumbuh. Karena di saat dia tumbuh akan mengeluarkan keberkahan dari atas bumi ini. Maka ibarat harta yang kita zakatkan itu akan terus tumbuh dan lebih banyak. Az-zakat bisa disebut dengan at-taharah, membersihkan. Kenapa seperti itu? Karena tutahhirul mal. Karena zakat itu akan membersihkan, yaitu harta benda yang kita miliki. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan bahwasanya zakat itu diibaratkan oleh Nabi karaus, sebagaimana kotoran yang harus dikeluarkan di dalam tubuh kita semuanya. Artinya kalau kotoran yang ada di dalam tubuh ini ditahan, maka akan menjadi penyakit. Begitu juga zakat. Jadi kalau kita ini sudah makan banyak, minum banyak, kotoran ini harus dikeluarkan, tetapi kita tahan, tidak buang hajat 3 hari, 4 hari, seminggu, yang seharusnya buang hajat dia tahan, maka akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Begitu juga zakat ini diibaratkan oleh Nabi sebagaimana kotoran yang harus kita keluarkan di dalam kehidupan kita. Kalau ditahan-tahan, tidak dikeluarkan, waktunya dikeluarkan tidak dikeluarkan, maka akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa atuz zakat, dan laksanakanlah, tunaikanlah ibadah zakat. Maka fungsi zakat itu ada 2. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah dari harta mereka, yaitu sedekah zakat, tutahhiruhum, akan membersihkan, yaitu harta benda mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka dengan harta zakat itu. Jadi 2 fungsi adalah untuk membersihkan harta benda kita, yang kedua adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran senantiasa menyandingkan, yaitu aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah oleh kalian sholat dan tunaikan zakat. Itu hampir disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali di dalam Al-Quran. Karena ibadah sholat itu adalah muamalah sama Allah. Kita bagaimana berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat dengan Allah dengan ibadah sholat. Akan tetapi di saat kita ini bermuamalah dengan manusia, Allah memerintahkan ibadah zakat. Interaksi sosial kita adalah bagaimana kita mengeluarkan zakat yang harus kita keluarkan. Maka senantiasa disandingkan, karena hidup ini 2 hal yang tidak boleh terpisahkan. Ada muamalah ma Allah dan muamalah ma'an nas. Bagaimana berinteraksi dengan Allah dan berinteraksi dengan manusia. Maka Allah memerintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan yang ke-8,
Allah menyatakan warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah kalian semuanya bersama orang-orang yang rukuk. Artinya di saat kita melakukan ibadah salat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjamaah. Maka nilai jamaah luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 27 kali dari apa yang kita lakukan di saat kita sholat sendirian. Maka sholat jamaah ini sholat yang luar biasa, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal perbuatan kita. Maka beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah, salat jamaah itu memiliki nilai sab'a wa isrina darajah, yaitu 20 derajat daripada salat kita sendirian. Ini luar biasa. Meskipun kalau kita melihat di dalam satu kesempatan kita melakukan ibadah sholat tidak ada 27 orang, tidak ada sampai 20 orang, tetapi nilai pahalanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 27 kali daripada kita melakukan sholat sendirian. Ini hal yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah sholat. Yang kedua, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, dengan interaksi sosial, dengan menunaikan ibadah zakat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana hidup bersama dengan melakukan yaitu ibadah sholat berjamaah. Inilah ayat-ayat yang kita kaji. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan yaitu sumpah dan janjinya kepada orang-orang Bani Israel sebagai perintah kepada kita orang-orang yang beriman, agar kita senantiasa menjadi golongan orang-orang yang bertakwa dan diwafatkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Inilah ayat-ayat yang kita kaji 9 atau 10 ini. Yang pertama kita ulang, beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan menjadi orang yang kafir terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah dari Al-Qur'an. Yang ketiga, jangan menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Yang keenam adalah jangan menyembunyikan kebenaran. Yang ketujuh, senantiasa menegakkan ibadah salat. Yang kedelapan adalah menunaikan ibadah zakat. Dan yang kesembilan, rukuk bersama orang-orang yang rukuk, artinya melakukan sholat dengan berjamaah. 9 sumpah dan janji yang diangkat kepada orang-orang Bani Israel dan merupakan iktibar besar dan perintah kepada kita umat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga senantiasa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Inilah ayat-ayat yang kita kaji, semoga menjadi pelajaran besar dan bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.